Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mika Naomi dari kelas B angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang manuskripsi saya dengan judul Peranan Influencer di Media Sosial Instagram dalam Membentuk Standar Kecantikan Perempuan, sebuah studi kasus kualitatif pada remaja perempuan di Indonesia. Nah, yang pertama ada daftar isi, lalu juga ada daftar gambar dan daftar tabel yang berisikan review literatur. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu bab 1 pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Nah, latar belakang kita ini dimulai dari topik kecantikan. Kecantikan ini kan seringkali menjadi sebuah topik perbincangan yang hangat di seluruh dunia. Topik mengenai kecantikan ini biasanya berkaitan erat dengan perempuan serta penampilannya. Secara etimologis, kecantikan sendiri merupakan kembangan dari kata dasar cantik, yang berarti elok, molek, indah dalam bentuk dan buatannya, sangat rupawan, konteksnya untuk seorang perempuan, bagus sekali. Nah, berdasarkan definisi tersebut, kata cantik ini kerap digunakan dalam penilaian visual seorang perempuan tentang rupa wajah. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, kata cantik juga kerap dikaitkan dengan istilah inner beauty atau cantik dari dalam dan juga outer beauty atau cantik dari luar. Inner beauty ini menunjukkan kecantikan seseorang yang berasal dari dalam dirinya, seperti kepribadian, sikap, sifat, karakter, nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sedangkan outer beauty itu lebih menonjolkan kecantikan seseorang yang bisa dilihat secara jelas, aspek fisiknya seperti bentuk wajah, riasan wajah, make up, dan juga gaya berpakaian. Nah, kecantikan ini kan merupakan suatu konsep yang subjektif dan juga relatif. Tentu kecantikan tidak memiliki definisi tetap karena perspektif orang akan kecantikan beda-beda. Tiap negara memiliki standar kecantikannya masing-masing. Nah, lantas bagaimana sih dan dari mana standar kecantikan tersebut bisa terbentuk di kehidupan sehari-hari? Nah, perspektif orang akan kata cantik itu bisa dipengaruhi dari pola pikir, lingkungan sekitar, edukasi, dan juga masih banyak lagi. Namun satu aspek yang paling mempengaruhi pola pikir masyarakat kontemporer mengenai kecantikan adalah media sosial. Pada kasus ini, perspektif masyarakat mengenai kecantikan dapat dipengaruhi oleh influencer beserta konten-kontennya di media sosial. Nah, kita lanjut membahas tentang media sosial yang seringkali didefinisikan sebagai media atau platform di digital yang memiliki berbagai macam fitur, yang dimana fitur-fitur tersebut dibuat untuk memudahkan masyarakat melakukan komunikasi jarak jauh secara massa dan juga setiap harinya. Nah, media sosial ini sudah berkembang sejak dulu dan evolusi media sosial tersebut muncullah fenomena baru yang dinamakan fenomena influencer. Influencer ini merupakan seseorang yang memiliki pengaruh besar di media-media tertentu. Influencer awalnya merupakan sebuah fenomena di media sosial, sekarang ini terus berkembang dan sudah menjadi sebuah prospek kerja yang diakui masyarakat dan semakin dominan dalam ekosistem media sosial. Influencer memiliki peran penting dalam dunia media sosial karena mereka memiliki pengikut yang besar dan dapat mempengaruhi opini, perilaku, dan keputusan pembelian pengikut mereka. Influencer dapat muncul dalam berbagai bidang termasuk mode, kecantikan, makanan, perjalanan, dan masih banyak lagi. Nah, kehadiran dan keberhasilan influencer ini mencerminkan perubahan dalam cara orang memperoleh informasi, menemukan inspirasi, dan berinteraksi dalam lingkungan digital. Dengan begitu, fenomena influencer telah menjadi salah satu aspek yang penting dalam dinamika sosial media modern. Nah, dewasa ini kan sudah banyak sekali influencer di berbagai bidang, tapi penelitian ini akan berfokus ke dua bidang saja, yaitu kecantikan dan mode. Karena dua bidang tersebut mempunyai pengaruh yang paling besar dalam mempengaruhi pola pikir serta gaya hidup remaja perempuan mengenai kecantikan dan topik terkait. Nah, untuk mendukung eh, bagaimana sih influencer ini mempengaruhi standar kecantikan di Indonesia? Peneliti melansir data yang didapat dari hasil survei ZAP Beauty Index 2023, sebuah survei yang dilakukan oleh ZAP setiap tahunnya, yang dimana terungkap bahwa dari 9.000 responden perempuan dengan range umur 15 sampai 65 tahun di seluruh Indonesia, sebanyak 78% responden lebih tertarik kepada influencer lokal dibanding internasional. Jadi influencer lokal lebih berpengaruh terhadap standar kecantikan di Indonesia. Nah, berdasarkan data yang ada, peneliti tertarik mengeksplorasi seberapa besar pengaruh influencer dalam membentuk standar kecantikan di Indonesia. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk mengetahui seperti apa sih standar kecantikan di mata remaja perempuan Indonesia. Apakah standar-standar yang diberikan cenderung sama atau memiliki variasi yang beragam. Terakhir, peneliti juga ingin memahami apakah standar kecantikan yang dipromosikan oleh para influencer ini memiliki dampak positif atau negatif bagi remaja perempuan. Dengan demikian, penelitian ini akan mencakup analisis mendalam tentang pengaruh, variasi, dampak standar kecantikan yang ada di dalam konteks budaya dan sosial Indonesia.
Selanjutnya ada fokus penelitian, ada 3 fokus utama yaitu seberapa besar pengaruh influencer di media sosial dalam membentuk standar kecantikan di kalangan remaja perempuan Indonesia, bagaimana keragaman standar kecantikan di mata remaja perempuan Indonesia yang dibentuk melalui konten-konten influencer di media sosial, dan yang terakhir apakah standar kecantikan yang dipromosikan oleh para influencer ini memiliki dampak yang positif atau negatif bagi remaja perempuan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh influencer dalam membentuk standar kecantikan di Indonesia, terkhusus di kalangan remaja perempuan Indonesia. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian yang dibagi menjadi dua, ada manfaat akademis dan juga praktis. Oke, kita lanjut ke bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama konsep dimulai dari konsep influencer. Nah, definisi influencer sendiri ini merupakan sebuah istilah yang diidamkan dan dianggap kontroversial baik oleh mereka yang bekerja dengan individu yang memegang gelar tersebut maupun oleh individu itu sendiri. Istilah ini seringkali dihubungkan dengan konotasi negatif seperti pemburu gratisan. Namun sebenarnya orang-orang yang benar-benar pantas memegang gelar influencer ini adalah para pengusaha yang telah menciptakan lanskap hiburan digital bernilai miliaran dan juga menentukan arah selanjutnya. Nah, selanjutnya ada cara kerja influencer. How did they do it? Bagaimana sih influencer itu bekerja? Nah, setelah mengetahui definisinya, penting bagi kita untuk memahami cara kerja influencer. Nah, berikut beberapa pemahaman dasar tentang bagaimana sih influencer dapat mempengaruhi audiens. Yang pertama, ada pengaruh narasi, kedua strategi cerita, ketiga pemahaman emosional, keempat daya tarik visual. Nah, memang banyak individu yang berpotensi menjadi influencer, tetapi jika individu tersebut tidak dapat memahami dasar-dasar untuk mempengaruhi audiens di media sosial, maka karir tersebut tidak akan berjalan lama. Selain itu, mempertahankan citra baik juga nilai lebih sulit daripada membangun citra di awal. Hal tersebut dikarenakan arus tren yang mengalir setiap harinya, serta banyaknya audiens di media sosial yang akan mengawasi gerak-gerik influencer di setiap kontennya. Selanjutnya, kita membahas konsep dari standar kecantikan. Nah, apakah kecantikan itu bersifat objektif? Jika kita berpendapat bahwa keindahan terletak pada karakteristik objek seperti simetri atau proporsi, itu tidak selalu membuat diskusi tentang persepsi keindahan tidak relevan karena alat persepsi kita juga membentuk cara menghargai fitur-fitur objektif di dunia luar. Nah, selanjutnya ada perspektif dari standar kecantikan. Media massa seperti televisi, video musik, majalah seringkali menyajikan gambar ideal tentang tubuh yang disertai dengan produk yang diiklankan, memperkuat gagasan bahwa kecantikan terkait penampilan fisik tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa paparan gambar tubuh ideal ini dapat mempengaruhi persepsi dan evaluasi tubuh seseorang, terutama wanita. Namun respon individu terhadap gambar ideal dalam media dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbandingan sosial dan apresiasi tubuh yang memoderasi dampak psikologisnya. Nah, berikut ada beberapa pengaruh media sosial dalam pembentukan persepsi kecantikan masyarakat. Pertama, ada paparan gambar tubuh ideal, kedua, pengaruh terhadap persepsi tubuh, ketiga, pentingnya kesadaran terhadap dampak media. Selanjutnya ada tabel review literatur yang berisikan artikel-artikel di 5 tahun belakang mengenai standar kecantikan di media sosial. Nah, lanjut ada variabel X, yang saya pakai di sini adalah, influencer dan variabel Y-nya, adalah standar kecantikan. Oke, kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian dimulai dari paradigma penelitian. Paradigma penelitian yang saya gunakan di sini adalah paradigma konstruktivis atau interpretatif, yang merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian yang menekankan pada konstruksi bersama dari pengetahuan dan pemahaman melalui interpretasi subjektif. Nah, paradigma penelitian yang mungkin digunakan dalam judul di atas yaitu paradigma konstruktivitis dan interpretatif. Dalam penelitian ini cenderung memahami bahwa realitas sosial, dalam hal ini standar kecantikan perempuan yang dibentuk oleh influencer di media sosial itu dibangun secara sosial dan dapat diinterpretasikan melalui pengalaman subjektif para remaja perempuan di Indonesia. Paradigma ini menekankan pada pemahaman mendalam tentang bagaimana individu memahami dan memberi makna terhadap fenomena sosial tertentu. Untuk pendekatan penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif, dan dalam pendekatan ini saya menggunakan metode observasi, wawancara, dan analisis konten untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana influencer di Instagram mempengaruhi persepsi kecantikan perempuan remaja di Indonesia.
Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan wawancara yang melibatkan interaksi langsung di antara peneliti dan subjek penelitian, di mana peneliti akan mengajukan serangkaian pertanyaan terkait peran influencer di media sosial Instagram dan membentuk standar kecantikan perempuan remaja di Indonesia. Wawancara akan direkam untuk kemudian dianalisis secara mendalam, memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan, pengalaman, dan persepsi subjek penelitian lebih baik. Lalu ada teknik penarikan informan. Yang pertama populasi. Populasi ini saya menggunakan remaja perempuan di Indonesia yang menggunakan media sosial Instagram dan terpapar oleh konten yang diproduksi oleh influencer terkait kecantikan. Sampelnya di sini ada sekelompok remaja perempuan yang dimiliki secara acak atau melalui metode tertentu yang memenuhi kriteria inklusi seperti usia, frekuensi penggunaan Instagram, dan tingkat paparan terhadap konten influencer kecantikan. Untuk teknik penarikan sampelnya, saya menggunakan teknik metode purposive sampling. Lalu metode pengumpulan data seperti yang sudah disebutkan tadi, itu ada wawancara yang dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Satu, mendesain pertanyaan, menyeleksi responden, pelaksanaan wawancara, analisis data, interpretasi hasil. Selanjutnya ada metode pengukuran data. Yang pertama ada keabsahan data dinilai dari validitas konten dan juga validitas konstruksi. Yang kedua ada coding. Di sini saya menggunakan coding tematik. Lalu ada metode analisis data, yaitu analisis konten kualitatif. Dalam analisis konten kualitatif ini, saya akan menganalisis secara mendalam konten-konten yang diproduksi influencer di media sosial Instagram untuk memahami bagaimana mereka membentuk standar kecantikan perempuan. Selanjutnya ada strategi penelitian. Strategi penelitian ini dapat mencakup beberapa langkah strategis yang seperti ada tertera sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Pertama, keterbatasan. Keterbatasan mulai dari keterbatasan umum, keterbatasan sampel, keterbatasan metode, dan juga keterbatasan kesempatan dan interpretasi. Untuk kelemahan, yang pertama bias dalam pengumpulan data, kedua kesulitan generalisasi, dan ketiga interpretasi subjektif. Nah, di sini ada lampiran yang berisikan data masalah, yaitu pengaruh media sosial, persepsi sadar kecantikan, dan daftar terhadap kesehatan mental, khususnya untuk remaja Indonesia. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan terkait proposal penelitian. Di sini ada 10 pertanyaan. Baik, sekian presentasi mini skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.